Pustaka Ain. Sultan Takdir Ali Syahbana adalah seorang penulis produktif pada masanya. Salah satu buah tangannya yang melegenda adalah sebuah novel yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam. Novel tema percintaan ini menggunakan alur maju. Novel dengan ketebalan 156 halaman ini sudah dicetak hingga ke-20 kali di tahun 2010. Novel cetakan Dian Rakyat ini berkisah tentang seorang pemuda berumur 20 tahun yang bernama Yasin. Yasin merupakan anak tunggal yang hidup berdua dengan ibunya sebab ayahnya sudah meninggal. Setiap hari, Yasin dan ibunya berjualan hasil kebun. Ia berjualan dengan menggunakan perahu melewati aliran Sungai Musi. Suatu ketika, perahu Yasin melewati sebuah rumah besar. Tanpa sengaja, ia melihat seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Molek. Molek merupakan anak dari Raden Mahmud yang terkenal kaya dan pedagang yang terkenal. Molek merupakan keturunan bangsawan yang berumur 17 tahun. Ia anak ketiga dari 3 bersaudara. Molek seorang gadis rendah hati, pengibah, dan penyayang. Yasin jatuh cinta kepada Molek sejak pertama kali memandangnya. Setiap Yasin melewati rumah Molek, mereka saling berpandangan. Karena keseringan bertemu, tanpa berkenalan pun Yasin dan Molek saling jatuh cinta. Yasin tidak bisa melupakan wajah Molek yang telah menguasai dirinya. Suatu hari, ketika Yasin dan ibunya menghadiri pesta pernikahan salah satu kerabat, Yasin sejenak bisa melupakan Molek. Namun, pada saat pernikahan dimulai, Yasin malah termenung selalu memikirkan Molek. Ia takut cintanya kepada Molek tidak terbalaskan. Yasin sadar bahwa cintanya kepada Molek banyak rintangannya. Rintangan paling berat adalah perbedaan garis keturunan. Yasin hanyalah seorang anak dusun biasa, sementara Molek anak bangsawan yang kaya raya. Setelah pulang dari pesta kerabat, Yasin ingin menemui Molek. Ia ingin mengetahui apakah cintanya dibalas oleh Molek atau tidak. Yasin menemukan ide untuk mengungkapkan perasaannya kepada Molek, yaitu dengan menulis surat. Molek menemukan sepucuk surat yang terselip ketika ia hendak mandi. Ia membaca surat dari Yasin itu. Setelah membaca surat itu, Molek menjadi bahagia. Ternyata ia pun mencintai Yasin. Namun kebahagiaannya itu terhempas oleh perbedaan keturunan antara Yasin dan Molek. Sejak berumur 11 tahun, Molek dipingit oleh orang tuanya. Molek menyimpan surat berharga itu di antara lipatan bajunya. Kemudian ia membalas surat dari Yasin. Dalam surat itu, Molek menyatakan bahwa ia pun mencintai Yasin. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga memasuki tahun kisah cinta Yasin dan Molek berkembang melalui surat. Keluarga Yasin pun mencoba meminang Molek dengan pertimbangan yang matang. Akan tetapi, pinangan Yasin ditolak. Molek sangat sedih mendengar kenyataan itu. Ia mengubah sikap kepada kedua orang tuanya. Molek membenci kedua orang tuanya. Kebencian itu memancing kemarahan ayah Molek, Raden Mahmud. Raden Mahmud menampar Molek. Waktu terus berjalan. Raden Mahmud dan istrinya tidak lagi mengingat kesalahan Molek.
Molek pun sudah mulai berdamai dengan keadaan. Di sisi lain, kisah cinta Yasin dan Molek tetap menyala. Datang lagi sebuah badai. Molek dipinang oleh seorang pedagang Arab. Raden Mahmud menerima dan menikahkan Molek dengan pedagang Arab itu. Sejak menikah, Molek sering menyendiri. Suaminya tidak mencintainya. Ia sering ditinggal. Molek menderita lahir batin atas pernikahannya. Suaminya hanya ingin menguasai harta Raden Mahmud. Dalam kondisi sedih, Molek berkirim surat kepada Yasin. Surat itu menyatakan penderitaan Molek selama ini dan ingin bertemu dengan Yasin. Ketika mengetahui keadaan Molek, Yasin mencoba menemui Molek dengan menyamar sebagai pedagang. Yasin dan Molek berhasil bertemu. Akan tetapi, pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir mereka sebab Molek meninggal dunia. Yasin sangat kehilangan, akan tetapi cintanya kepada Molek tidak hilang dalam hatinya. Yasin kembali ke kampungnya. Tak lama kemudian, ibu Yasin pun meninggal. Semua musibah itu membuat Yasin memilih hidup menyepi di lereng Gunung Semeru sambil menunggu waktunya. Surat terakhir Molek sebelum meninggal berisi pesan bahwa ia menunggu Yasin di akhirat. Yasin pun menunggu dalam keadaan rindu yang sangat menyiksa. Sangat menarik membaca novel ini karena diramu dengan menggunakan gaya bahasa yang khas. Sultan Takdir Ali Syahbana begitu detail meramu kata, sehingga membaca novel ini seakan-akan melihat dengan nyata peristiwa tragis antara Molek dan Yasin. Kisah cinta dalam novel ini banyak memuat pesan-pesan yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian video kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya di Pustaka Ain.